Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Friska Dwi Marta, Eskep Nurse MSc. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Saya memilih mata kuliah ini karena sesuai dengan bidang kepakaran saya, yaitu di keperawatan dasar. Mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah 210425399, yang mana mata kuliah ini masuk ke rumpun mata kuliah keperawatan dasar. Bobot yang diberikan untuk mata kuliah PKDM ini terdiri dari untuk teori sebesar 3 SKS, kemudian untuk praktikum sebesar 1 SKS. Pertemuan dilakukan 16 kali, terbagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, baik secara online maupun offline, dan juga 2 kali untuk ujian yang terdiri dari UAS dan juga UTS. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep kebutuhan dasar manusia menurut Henderson, serta prinsip dan keterampilan klinis keperawatan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Selama proses pembelajaran, mahasiswa akan mempelajari berbagai tindakan keperawatan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran kebutuhan dasar manusia ini yaitu pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, aktivitas dan latihan, oksigenasi, cairan dan elektrolit, dan keseimbangan cairan, nutrisi, eliminasi, rasa nyaman, serta kebersihan dan perawatan diri. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini adalah CPL 1, mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai kode etik keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. CPNK dalam mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson dan asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sub CPNK yang pertama mendiskusikan konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson, kebersihan dan perawatan diri, personal hygiene, asuhan keperawatan pemenuhan personal hygiene, makan dan minum dengan adekuat, dan asuhan keperawatan pemenuhan nutrisi, eliminasi, dan asuhan keperawatan pemenuhan eliminasi, mobilisasi, dan asuhan keperawatan pemenuhan mobilisasi. Sub TPMT yang kedua mendiskusikan konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson, tidur dan istirahat, asuhan keperawatan pemenuhan istirahat dan tidur, mempertahankan termoregulasi, dan asuhan keperawatan suhu dan tubuh, bernafas dengan normal, dan asuhan keperawatan pemenuhan oksigenasi, serta pemenuhan psikososial stres, adaptasi, dan kecemasan, dan teknik-teknik mengurangi stres dan kecemasan. Terdapat 3 komponen proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk proses delivery, saya memberikan materi serta menyampaikan RPS, kemudian mahasiswa bisa mengunduh RPS tersebut pada sistem e-learning dari UMN. Selain itu, penyampaian dari materi saya lakukan melalui tatap muka secara langsung di kelas dan juga melalui online Zoom. Untuk interaction yang saya lakukan yaitu komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa. Untuk interaksi ini, kita mulai dengan melakukan diskusi di kelas. Saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, kemudian saya memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, kemudian saya akan menjawabnya. Lalu ada refleksi bersama setiap akhir dari pertemuan. Untuk penilaian atau assessment dalam mata kuliah ini terbagi menjadi formatif, di mana saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan beberapa kuis, kemudian juga ada diskusi, kemudian ada tugas proyek dan yang dikerjakan oleh mahasiswa secara individu maupun secara kelompok, lalu ada penilaian sikap dan juga keterampilan sesuai dengan RPS setelah itu. Untuk penilaian sumatif yaitu dengan menggunakan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester melalui soal-soal yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan experimental learning dan juga project tersebut, di mana diawali dengan saya mempresentasikan terkait materi, kemudian ada diskusi secara interaktif dengan mahasiswa, kemudian saya juga memberikan beberapa praktik kepada mahasiswa, dan terakhir adalah kolaborasi kelompok. Jadi setiap mahasiswa kita inginkan agar mereka selalu aktif di kelas dan juga aktif dalam melakukan penugasan.
Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini yaitu berupa buku-buku dari beberapa ahli. Kemudian saya juga menggunakan jurnal saya yang sudah diterbitkan di Jurnal Reputasi Internasional dan juga jurnal dari karya-karya peneliti yang lainnya. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran dari mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dilakukan secara online melalui Zoom. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini adalah kebutuhan tidur sesuai dengan usia, dampak dari kurang tidur, serta asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu istirahat dan tidur. Baik, mari kita simak bersama-sama untuk videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, pada pagi hari ini nih sudah kelihatan ya wajahnya cerah-cerah semua nih. Soalnya semangat sekali ya pagi hari ini untuk mengikuti materi Bu Olive ya terkait melanjutkan pertemuan kita kemarin ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar terkait asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah gangguan tidur begitu. Jadi sebelum saya mulai nanti kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan semuanya adik-adik? Sudah Ibu. Baik, kalau sudah, jadi sebelum kita mulai untuk belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Ya, bagi yang beragama selain Muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, kita mulai masuk ke materinya ya. Jadi ini pertemuan kita yang kedua. Tadi yang pertama kemarin kita belajar terkait fisiologi tidur, begitu ya. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini, selain kita nanti akan membahas mengenai beberapa dampak dari kurang tidur, kemudian kebutuhan tidur, nanti kita juga akan membahas terkait intervensi keperawatan. Ya, jadi sebelum saya mulai, saya akan mereview kembali ya. Jadi kemarin kita juga sudah belajar terkait fisiologi dari tidur begitu. Jadi untuk reviewnya saya akan menanyakan ya, mungkin ada dari adik-adik sekalian ada yang masih ingat pengkajian yang kita gunakan. Jadi untuk menentukan bagaimana kualitas tidur seseorang. Kemarin kita belajar tentang PSQI begitu. Mungkin ada yang bisa menjawab apa sih itu PSQI dan juga tujuannya dilakukan pengkajian tidur dengan menggunakan PSQI. Oke, baik, ada yang sudah angkat tangan yaitu Safina Filiandini. Oke, Dini silakan. Baik Bu Olive, untuk setahu saya PSQI sendiri itu adalah the Pittsburgh Sleep Quality Index, yang mana PSQI ini digunakan untuk menilai kualitas tidur seseorang dan beberapa gangguan yang mungkin terjadi dan mengganggu tidur seseorang. Biasanya dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan. Oke, baik, bagus sekali. Dini ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi PSQI ini salah satu alat yang kita gunakan untuk melakukan pengkajian bagaimana kualitas tidur seseorang. Yang biasanya kita akan menilai kualitas tidurnya selama 1 bulan ke belakang, begitu ya, atau 30 hari. Oke, baik, terima kasih Dini atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang masih mengingat. Kemarin ada hormon ya, hormon yang akan diproduksi oleh tubuh pada saat kita sedang tertidur. Nah, apa sih nama hormonnya? Mungkin ada yang bisa menjawab, adik-adik? Oke, ada Uci Yusinta. Oke, silakan Uci, silakan dijawab. Baik, boleh izin menjawab. Kemarin hormonnya yaitu hormon melatonin Ibu, karena hormon ini mulai diproduksi dan meningkat kadarnya di dalam tubuh mulai pukul 10 malam dan mencapai puncak pada pukul 2 dini hari. Nah, semakin pagi hormon ini semakin menurun kadarnya sehingga kita mulai bisa terbangun. Oke, baik. Terima kasih Uci. Bagus sekali ya atas jawabannya ya. Betul sekali. Jadi hormon yang bisa berperan ya, yang membantu kita untuk bisa tidur terlelap itu salah satunya adalah hormon melatonin yang mulai diproduksi tadi betul disampaikan start jam 10 malam gitu ya. Jadi jam 10 malam kenapa kok kita mengantuk ya? Karena itu salah satunya ya, start produksinya sudah mulai masuk ke dalam tubuh kita begitu sehingga membuat kita menjadi mengantuk dan terlelap. Oke, baik, cukup ya untuk reviewnya. Alhamdulillah ya materinya yang kemarin sudah bisa kalian pahami begitu. Nah, ini sekarang sebelum saya mulai, ini tujuan kita ya untuk tahapan pembelajaran saat ini, yaitu tujuan kalian selama mengikuti perkuliahan saya sejak yang pertemuan pertama dan ini yang kedua ini yaitu untuk bisa menjelaskan konsep istirahat dan tidur, kemudian asuhan keperawatan
pada pasien gitu ya, terutama yang mengalami masalah istirahat dan juga tidur. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, untuk indikatornya yaitu mahasiswa mampu memahami kebutuhan tidur berdasarkan usia, dampak dari kurang tidur, dan juga intervensi keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan istirahat dan juga tidur. Jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kita pagi hari ini. Ini adalah durasi tidur yang direkomendasikan begitu ya. Jadi menurut National Sleep Foundation. Jadi untuk newborn atau bayi baru lahir ini biasanya 14 sampai 17 jam. Kita lihat yang biru tua ini ya, yang navy ini adalah tidur yang direkomendasikan. Kemudian kalau yang lebih ke arah toska yang atas atau bawah ini ya boleh begitu ya, masih diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah warna kuning, nah ini tidak direkomendasikan. Seiring berjalannya usia begitu ya, kita fokus dulu ke bagian yang young adult dan juga di adult ini begitu. Tidurnya ini mulai menurun begitu ya. Jadi kalau di usia usia muda begitu ya, dewasa awal begitu 7 sampai 9 jam itu yang direkomendasikan. 6 jam masih diperbolehkan boleh. 10 sampai 11 boleh. Tapi kalau kurang dari 6 jam itu tidak begitu direkomendasikan ataupun lebih dari 11 jam, 12 jam gitu ya. Jadi dari 24 jam, 12 jam isinya tidur saja itu juga tidak direkomendasikan begitu. Nah, nanti dia juga akan ini ya ke usianya begitu ya. Jadi semakin lansia begitu. Nanti ada di sini juga di lansia kebutuhan tidurnya nanti juga akan berbeda begitu ya. Jadi kalau di lansia ini 7 sampai 8 jam itu cukup gitu. Mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Nah, apa saja yang terjadi kalau seseorang itu tidak cukup tidurnya? Yang pertama, ketika tidak bisa tidur sama sekali, nah biasanya nanti bisa menyebabkan gangguan mood begitu. Begitupun juga sampai ke masalah depresi. Dan juga biasanya akan muncul yang namanya ide bunuh diri. Jadi karena saking kesulitannya tidur begitu, jadi muncul-muncul masalah psikologis yang nanti biasanya akan mengganggu seseorang. Kemudian akibat dari ketidakcukupan tidur salah satunya di sini adalah meningkatnya risiko atau insiden obesitas sebesar 1,45 kali. Mereka yang kurang tidur biasanya misalkan karena mungkin main game begitu ya terlalu lama atau mungkin melakukan hal yang lain gitu ya karena dia menggunakan berpikir begitu di malam hari biasanya nanti akan cenderung lapar gitu. Akhirnya mereka akan mulai untuk makan gitu. Jadi makannya sudah tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Karena memang di malam hari, kalau kita lihat di irama circadian di pertemuan sebelumnya, bahwa di malam hari ini sebenarnya sistem saluran pencernaan kita ini sudah menurun kerjanya begitu. Namun harus dipaksa lagi untuk apa ya istilahnya mencerna makanan gitu. Dan kemudian orang-orang yang sering begadang begitu. Biasanya di malam hari itu kan pasti sambil makan. Nah, kalau habis makan kenyang kemudian tidur, nah ini akan meningkatkan yang namanya insiden terjadinya obesitas. Kemudian kalau malamnya tidurnya tidak cukup, otomatis ketika beraktivitas di siang hari, mungkin ini akan terganggu. Salah satunya ya ini tadi biasanya akan mengantuk begitu ya. Nah, kalau mengantuk hati-hati kalau menyetir. Nah, ini agak berbahaya gitu ya. Kalau mengantuk sambil menyetir ini nanti bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan kendaraan bermotor. Kemudian juga ya menurut beberapa penelitian gitu ya ketika seseorang tidurnya kurang cukup begitu biasanya nanti akan memiliki performa yang buruk baik di tempat kerja maupun di sekolah. Ya seharusnya di sekolah dia bisa konsentrasi belajar begitu dia harus mengantuk gitu karena semalam tidak tidur akhirnya tidak memperhatikan pelajaran sehingga performanya di sekolah nanti akan menurun. Begitupun di tempat kerja gitu ya nanti kelihatan sama bosnya ya kok tidur terus ini karyawannya begitu kok tidak bekerja. Nah, itu. Jadi ada korelasinya ya nilai jadi bisa menyebabkan nilai-nilai gitu terutama pelajar nilainya jadi rendah begitu ataupun nanti performa kerja menjadi buruk. Nah, ini kita fokus ke intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan di sini nanti yang kita ambil kita sebagai seorang perawat ya, yaitu mengenai sleep hygiene education. Jadi ini tentang pendidikan kesehatan terkait dengan sleep hygiene. Mungkin kalian mengenal hand hygiene ya, kalau itu untuk cuci tangan. Kalau untuk tidur, mengatasi masalah tidur, kita fokusnya adalah menggunakan sleep hygiene education. Nah, sleep hygiene education itu sendiri ini adalah metode pendidikan
pendidikan kesehatan yang mana tujuannya ini adalah untuk memberikan informasi tentang gaya hidup begitu terkait dengan diet. Diet ini bukan hanya mengurangi makan ya, tapi tentang pola makannya yang diatur begitu, kemudian olahraga, kemudian beberapa penggunaan substansi gitu ya, dan juga faktor lingkungan, misalkan cahaya, suara, serta temperatur yang mana nantinya mampu untuk mempengaruhi tidur menjadi lebih baik lagi begitu. Mungkin ada di antara kalian di sini kalau tidur malam hari lampunya dinyalakan atau dimatikan? Dimatikan, Ibu. Dimatikan, Tiara dimatikan. Mungkin ada yang dinyalakan? Uci dimatikan, Dinyalakan, Ibu. dinyalakan. Siapa tadi yang menjawab dinyalakan siapa? Saya, Ibu. Iya, oke, dinyalakan. Kenapa ketuk dinyalakan? Takut? Karena kan saya takut tidur sendiri. Takut tidur sendiri. Tapi masih bisa tidur ya, ketut ya, tidak terganggu? Tidak, masih bisa Tidak, tidur. masih bisa. Oke, ya. Biasanya disarankan pada orang yang mengalami masalah tidur, kalau kalian tidak bermasalah dengan cahaya ya enggak apa-apa gitu. Ada orang beberapa yang menjadi terganggu. Memang disarankan adalah cahaya ketika kita tidur itu diredupkan. Nah, itu tadi ya salah satunya untuk membantu juga hormon melatonin ini diproduksi dengan baik di tubuh kita. Nah, ini nanti ya. Jadi semuanya ini nanti akan digabungkan begitu ya. Jadi pemberian informasi ini nanti akan digabungkan jadi satu. Kita akan sampaikan kepada pasien terkait beberapa hal. Bagaimana caranya untuk meningkatkan tidur seseorang gitu yang terutama pada pasien-pasien kita yang mengalami masalah gangguan tidur. Nah, ini ada beberapa petunjuk umumnya ya terkait tentang sleep hygiene. Yang pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi stimulan. Contohnya adalah kafein. Kafein ini biasanya terkandung di minum-minuman seperti kopi. Itu pun juga ada teh beberapa jam sebelum tidur. Ya, tidak disarankan minum kafein. Kenapa? Kalau kalian minum-minum minuman yang mengandung kafein, biasanya nanti akan susah untuk tidur gitu ya. Jadi matanya malah jadi melek begitu ya, nggak jadi ngantuk gitu. Jadi memang disarankan untuk tidak mengkonsumsi stimulan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menghentikan konsumsi alkohol sebelum waktu tidur karena nanti akan mempengaruhi tidur juga. Jadi alkohol pun juga akan dibatasi begitu ya. Kemudian berolahraga secara teratur di sore hari atau awal malam sebelum tidur. Ini akan membantu tidur menjadi lebih dalam. Jadi olahraganya jangan olahraga yang terlalu berat, olahraga ringan saja gitu ya, relaksasi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan begitu ya agar seseorang bisa nanti tidurnya menjadi lebih mudah. Kemudian yang keempat, kita berikan waktu sekitar 1 jam untuk beristirahat sebelum memulai waktu untuk tidur. Nah, biasanya misalkan kalau kalian tidurnya jam 9 gitu ya, jam 8 sudah dikurangi aktivitas-aktivitas yang beratnya begitu ya. Sudah misalkan membaca buku, membaca atau melakukan aktivitas yang ringan-ringan gitu ya. Jadi biar kita sudah mulai rileks nanti akan membantu kita untuk menjadi lebih tidur. Kemudian menjaga lingkungan kamar dalam keadaan tenang, gelap dan juga nyaman begitu ya. Kalau kalian bisa terbiasa dengan tidur menjadi gelap itu juga tidak apa-apa. Tapi beberapa yang memang tidak terbiasa gitu ya. Tadi seperti Ketut nyatakan bahwa aku tidur sendirian Bu, jadi akhirnya dinyalakan. Selama tidak terganggu ya tidak apa-apa begitu. Tapi memang yang disarankan kalau nanti ketemu pasien ya yang mengalami masalah gangguan tidur begitu diusahakan menggunakan lampu tidur. Lampu tidur kan biasanya dia jauh lebih redup ya, gitu ya. Kemudian lebih tadi jadi lebih redup begitu. Jadi akhirnya nanti mata tidak menangkap cahaya banyak lagi. Saya ketika sudah tidak banyak menangkap cahaya, biasanya nanti akan hormon melatonin akan lebih mudah untuk keluar sehingga menyebabkan seseorang menjadi mudah mengantuk begitu. Kemudian keadaan tenang ya, biasanya kita batasi dengan suara-suara begitu. Mungkin kalian kalau tidur dalam kondisi mungkin lingkungan sekitarnya menjadi ramai itu kan jadi agak susah begitu. Dan juga pastikan nyaman gitu ya. Mungkin kasurnya, alat tenunnya dan sebagainya dipastikan untuk nyaman sehingga nanti akan membantu kita untuk lebih mudah untuk tertidur. Kemudian kita menyediakan informasi dasar mengenai tidur yang normal. Jadi kita sampaikan kepada pasien seperti apa sih fisiologis tidurnya, tahapan-tahapan tidur. Nanti kita akan melewati tahapan REM, begitu non-REM, begitu. Kemudian hormon apa yang bisa
berperan ketika kita tidur, bagaimana cara meningkatkan hormon tersebut sehingga memudahkan kita untuk tertidur begitu. Nah, ini kita sampaikan beberapa informasi dasarnya sehingga pasien akan tahu begitu. Oh, pentingnya tidur ini begini ya gitu ya. Saya ini harus tidur berapa lama ya. Nah, itu nanti akan bisa dipahami oleh pasien sehingga membantu ya istilahnya mereka bisa mensugesti dirinya agar bisa tertidur, agar bisa berkurang gitu ya gangguan tidurnya. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh di sini kita bisa menganjurkan pasien untuk makan makanan yang gizi seimbang begitu ya. Kemudian kita tidak sarankan pasien untuk makan yang terlalu banyak atau makan berat sebelum waktu tidur. Itu tadi ya, kalau terlalu berat begitu ya makanannya gitu ya, apalagi terutama yang tinggi karbo begitu ya, tinggi karbohidrat. Nanti biasanya 1 jam 30 menit itu sudah merasa ngantuk. Nah, nanti kalau habis makan, ya, habis makan usahakan kita harus berolahraga ringan dulu ya, jalan mungkin ya. Jadi tidak langsung tertidur. Kalau langsung tidur, nanti akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas juga begitu. Jadi kita biasanya menganjurkan pasien untuk makannya 2 jam sebelum tidur begitu. Jadi misalkan kalau tidur jam 9 berarti maksimal makan malam itu jam 7. Jadi jangan makan malamnya jam 8, jam 9 tidur itu jangan gitu ya. Jadi usahakan diberikan jeda 2 jam sebelum kita mulai untuk tidur. Ini ya, jadi dan kita anjurkan juga untuk makannya dikonsumsi mengandung gizi yang seimbang. Kemudian ada beberapa anjuran juga yang kita gunakan begitu ya. Jadi misalkan di sini kita menganjurkan pasien untuk minum minuman, contohnya adalah susu ya, jadi susu hangat sebelum tidur karena ini ada kandungan L-triptopan, yang mana kandungan L-triptopan ini sebagai salah satu komponen susu yang bisa membantu pasien untuk tidur. Nah, kemudian yang ke-9, nah kita anjurkan juga pasien untuk mengurangi tidur siang yang terlalu lama. Ya, tidur siang di sini hanya diperbolehkan maksimal 30 menit. Jadi kalian boleh kok tidur siang itu, tapi jangan lebih dari 30 menit. Nanti kalau terlalu panjang, nanti malamnya jadi susah untuk tidur. Ya, jadi 30 menit itu berarti sekitar ya, sekalian bisa melakukan tidur siang ini ya jadi habis mungkin yang muslim sholat begitu ya, sholat duhur gitu. Mungkin jam 1 itu kalian bisa tidur dulu 30 menit, 15 sampai 30 menit itu sudah bisa dianjurkan. Nah, bisa dilakukan sekitar jam 1 sampai jam 3 sore hari gitu ya. Jadi jam 1 siang sampai jam 3 sore hari ini diperbolehkan. Nah, yang penting tidak melebihi dari 30 menit. Kemudian jika terjadi kesulitan untuk memulai tidur, misalkan sudah berbaring di atas kasur, tapi kok masih melek, susah buat menutup mata, susah buat terlelap untuk tidur gitu, usahakan untuk beranjak ya. Berarti kalian jangan berada di atas kasur, tapi cobalah untuk beranjak turun dari kasur begitu dan lakukan aktivitas ringan dan juga rileks. Jangan tambah main HP, karena dari blue light yang keluar dari HP itu malah akan membuat kalian kesulitan untuk tertidur. Jadi lakukan aktivitas ringan, mungkin baca buku sambil duduk bentar atau rileks, mungkin latihan tarik nafas dalam, mungkin begitu ya. Ini adalah beberapa intervensi keperawatan yang dilakukan oleh perawat ya, nanti akan membantu agar pasien-pasien mudah untuk tertidur. Nah, ini ada beberapa website yang penjelasan dari saya ya terkait intervensi keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah tidurnya. Mungkin dari adik-adik ada beberapa hal yang belum jelas, mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini saya tampung dulu. Ini ada satu juga penanya. Ini ada Imam Fahril. Ya, Fahril, silakan. Fahril mau bertanya tentang apa? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin bertanya terkait dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Untuk pertanyaan saya, kemarin itu saya pernah membaca di artikel bahwasannya itu kenapa orang yang merokok itu sangat berpengaruh juga karena susah tidur, Ibu. Pertanyaan yang pertama tadi dada dari Fakihatun Nuriyah ya. Jadi yang tanya, kenapa ya kok adik-adik bayi itu ya, bayi baru lahir, ini kok tidur saja gitu ya. Kenapa mereka kok tidur terus? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua ada dari Fahril yaitu terkait kenapa orang yang merokok itu susah untuk tidurnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya di anjuran untuk tidur tadi begitu. Jadi dari National Sleep Foundation, ini pertanyaan pertama ya dari Fakihatun ya yang akan saya jawab. Memang bayi-bayi ini diusahakan untuk tidur lebih panjang begitu ya, sekitar 14 sampai 17 jam gitu ya. Salah satunya itu tadi ya, terkait tentang perkembangan bayi begitu ya. Jadi tidur yang banyak ini nanti akan membantu perkembangan bayi, terutama aktivitas
aktivasi sel-sel otak yang berperan untuk kematangan perkembangan otaknya juga dan juga untuk membantu pertumbuhan bayi gitu ya untuk vagiatun. Kemudian yang kedua di sini pertanyaan dari Fahril. Jadi kalau dari Fahril ini jawabannya adalah jadi di rokok itu ada yang namanya kandungan nikotin. Nah, nikotin ini dia punya efek terhadap otak begitu ya. Jadi ketika dia sudah masuk ke otak begitu ya nikotin ini pengaruhnya nanti akan mengganggu ya. Maksudnya mengganggu masalah tidurnya. Jadi nanti akan mengganggu terutama mengganggu siklus tidur dan juga bangun secara alami. Jadi zat nikotin ini ya yang ada di dalam rokok yang mengganggu begitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya ini adalah terkait ada kasus. Ini ada kasusnya ya. Kita diskusikan ya. Ada seseorang perempuan usianya 50 tahun, dirawat di rumah sakit, punya riwayat hipertensi. Ayah meninggal usia 60 tahun karena serangan jantung. Pasien khawatir ya, pasien tidak bisa tidur, khawatir akan mengalami hal yang sama. Apakah tindakan keperawatannya yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat? Mungkin ada yang mau coba menjawab. Oke, yang pertama Sania, silakan. Baik, izin menjawab. Menurut pendapat saya ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh perawat itu pada pasien ini adalah menganjurkan untuk pergi ke psikiater mencari bantuan. Dalam kasus ini kan pasien mengalami masalah pada kondisi psikologisnya karena takut. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Sania. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Dani Ketut, silakan. Baik, Ibu, saya ingin izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya itu yang bisa dilakukan seorang perawat adalah menganjurkan untuk memperbaiki pola tidurnya terlebih dahulu, Bu. Dengan melakukan beberapa tindakan dalam sleep hygiene seperti berolahraga ringan, karena kita tahu olahraga itu sendiri bisa membantu seseorang untuk mudah untuk tidur. Oke, Begitu, Ibu. iya baik. Terima kasih Dani Ketut ya. Bagus sekali jawabannya. Ada satu lagi nih akan menyampaikan. Ada Anissa, silakan Anissa. Ibu izin menjawab, menurut saya dalam kasus ini itu perawat bisa menganjurkan pasien untuk melakukan relaksasi sebelum tidur, Bu. Bisa relaksasi seperti tarik nafas dalam atau mungkin menggunakan terapi relaksasi dengan aromaterapi seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Anissa atas jawabannya. Ini ada 3 mahasiswa yang sudah menyampaikan pendapatnya gitu ya terkait kasus ini. Jadi semuanya sudah bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi bisa kita anjurkan pasien untuk melakukan beberapa tindakan pada sleep hygiene tadi. Misalkan untuk olahraga ringan, relaksasi, dan sebagainya. Kemudian kalau masalah ini masih tetap mengganggu, ini kan pasien memang mengalami masalah kecemasan begitu ya. Nanti bisa kita sarankan pasien untuk pergi ke psikolog ataupun pergi ke psikiater jika memang diperlukan bantuan tersebut gitu. Ya, sudah bagus sekali tadi jawaban-jawaban dari kalian ya. Terima kasih atas keaktifannya. Oke, baik. Yang selanjutnya, oke, nah ini sudah sampai di penghujung ya, penghujung pertemuan kita ya. Sebelum saya tutup, saya akan mereview sedikit, akan memberikan beberapa pertanyaan begitu ya. Yang pertama, begitu ya, pasien atau orang dewasa begitu ya, berapakah jumlah jam tidur yang disarankan? Gitu. Ada yang mau menjawab? Oke, siapa ini yang pertama? Oh, Tiara. Oke, baik Tiara, silakan. Tiara dijawab berapa jam? Baik Ibu, untuk durasi untuk orang dewasa itu sekitar 7 sampai 9 jam Ibu. 7 sampai 9 jam. Oke, betul sekali Tiara. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih ya, pertanyaan yang kedua. Nah, kita dianjurkan ya untuk di sleep hygiene tadi dianjurkan untuk tidur siang. Nah, berapa lama tidur siang? Gitu. Nah, sekarang ada Ari Amanda, silahkan dijawab deh. Untuk setahu saya, usia yang baik itu sekitar 30 menit Ibu. 30 menit ya. Oke, baik sekali. Bagus ya jawabannya. Memang kita disarankan untuk tidur selama kurang lebih 30 menit di rentang waktu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, Alhamdulillah ya, semua sudah bisa menjawab, juga sudah aktif dalam berdiskusi. Baik, sebelum saya tutup pertemuan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan juga berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca doa selesai belajar.
Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Saya tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan alhamdulillah semuanya sudah ini ya, sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.